Halo, kita akan memulai ibadah kita pada saat Minggu hari ini, dan sebelumnya saya undang teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mengatakan pengakuan iman suri. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau siapkan firman kita mau masuk lagi dalam penyembahan kita dalam kepada Tuhan, dan mari kita hidupkan satu pujian yang mengatakan diam di hadirat-Mu. Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, 6 hari telah berlalu. Hari ini adalah hari Sabat Tuhan, di mana kita harus berbakti dan menyembah Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran. Tinggalkan semua hal-hal yang merintangi hidup kita dan arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami siap untuk menyembah Tuhan. Ampunilah kami, kuduskanlah kami Bapa, agar kami layak menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Urapi kami semua, baik MC, singer, pemain musik, hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Gunakanlah kami menjadi alat di tangan Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menjadi berkat dalam pelayanan ini. Memberkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, sungguh mereka dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati semua fasilitas kami hari ini, semuanya dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, hamba mohon turunlah berkat Tuhan atas kita dalam ibadah ini. Kita diberkati Tuhan, kita dapat menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, hamba menghabiskan ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita untuk kita mau menerima kebenaran firman dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk itu mari kita hidupkan satu pujian yang mengatakan sujud di altarnya.
Terpujilah Tuhan. Syair lagu yang baru kami nyanyikan merupakan ungkapan hati kami yang terdamai, menyatakan diri kami terbuka dan siap untuk belajar dari firman. Urapi kami semua Bapa, umat-Mu, supaya hati terbuka untuk mendengarkan firman ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini. Hamba manusia lemah, hina, terbatas adanya, tetapi Roh Kudus yang beracara secara penuh dan umat Tuhan diberkati lewat pemberitaan ini. Memberkati semua fasilitas yang kami pakai, dimanapun berada, jemaat Tuhan yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba telah berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Sungguh luar biasa. Perjalanan hidup boleh berjalan dengan baik. Secara khusus, secara umum bangsa Indonesia yang telah mengikuti pilkada dan boleh berjalan dengan baik. Secara khusus jemaat Telitakum, Natal sekolah minggu boleh dilaksanakan di hutan. Luar biasa, suatu momentum yang hebat dan luar biasa. Baik, marilah kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita arahkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-22. Sekali lagi, Yudas pasal 1, hanya satu pasal surat Yudas ini. Kita membuka di dalam Yudas pasal 1 ayat 20 sampai 22 berkata demikian. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita telah belajar tahap demi tahap tentang keyakinan, tentang iman kita. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, masih tema umum kita menemukan pengharapan. Di dalam Yesus tentunya pengharapan kita sungguh ada. Dan ketika kita menemukan pengharapan, ada sesuatu yang harus kita pahami, yaitu iman. Berbicara tentang iman ini penting karena Yesus yang kita percayai kurang lebih 2000 tahun yang lalu dia berada di dalam dunia ini, dan sekarang dia sudah naik ke surga dan kita tidak melihat dia secara fisik, tetapi kuasa rohnya masih luar biasa dinyatakan dan kita rasakan. Itu kita bisa menikmati janji Tuhan, kita bisa merasakan kuasa Tuhan, dan kita bisa terima dia hanya melalui iman kita kepada Yesus. Itu sebabnya hari ini bicara tentang iman, yaitu iman yang teguh di zaman akhir. Tema firman Tuhan hari ini adalah iman yang teguh di zaman akhir. Mengapa kita perlu penjelasan tentang iman yang teguh di zaman akhir? Karena akhir-akhir ini, kalau kita tidak hidup di dalam iman,
maka kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan dan hidup kita pasti goyah, karena banyak tantangan, banyak hal-hal maupun situasi-situasi dunia ini yang kacau dan tidak stabil, dan sungguh itu bisa merobohkan iman kita kepada Yesus. Itu sebabnya kita membutuhkan iman yang teguh di zaman akhir ini, saudara. Nah, dalam bagian ini Yudas memperingatkan kita dalam suratnya, bagi iman yang teguh di zaman akhir ini, yaitu dia menasihati untuk meneguhkan iman kita agar kita memiliki iman yang teguh. Ketika kita memiliki iman yang teguh, maka kita tidak mudah goyah, saudara. Kita lebih fokus berbicara bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang teguh di zaman akhir ini. Sekali lagi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang teguh di zaman akhir ini, saudara? Ada 3 yang saya mengungkapkan berdasarkan nas yang kita baca. Yang pertama, bagaimana cara agar kita dapat memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang pertama, ayat yang ke-20, kita harus bangun diri kita di atas dasar iman yang teguh, yaitu dasar iman kita kepada Yesus. Kita harus membangun diri di atas dasar Yesus Kristus, harus beralaskan Kristus, harus berdasar Kristus. Kita membangun diri kita. Bagaimana cara membangun diri kita? Ayat ini berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, bagaimana kita membangun diri kita di atas Kristus? Kita membutuhkan kekudusan dalam hidup kita. Harus dengan iman yang suci. Hanya kita berusaha hidup di dalam kasih. Kita berusaha hidup di dalam kesucian. Kita jaga kekudusan kita. Kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Saling mengampuni, memberikan pengampunan, menyampaikan permohonan maaf kalau kita bersalah. Itulah hal-hal yang harus kita miliki ketika kita membangun diri kita. Dan berdoa. Tidak ada pilihan lain, saudara, supaya kita ini kuat, hidup dalam kekudusan, dan tetap stabil. Doa kita, itu sebabnya doa adalah merupakan napas kehidupan orang percaya. Kalau kita tidak bernapas, maka kita akan mati. Kalau kita tidak berdoa sebagai orang percaya, iman kita pun akan mati, saudara. Bangunlah dirimu di atas dasar Yesus Kristus. Belajar dari cara Yesus. Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Dia pagi-pagi bangun, berdoa, menyendiri dan berdoa. Dia setia, taat kepada Bapa. Kita harus membangun diri kita di atas Kristus, karena dialah landasan hidup kita. Hari ini saya mau membawa kita merenungkan pribadi kita. Sejauh mana kita ini bisa berjuang untuk membangun diri kita, saudara. Jangan kita mengharapkan orang lain, mempersalahkan pengurus gereja, pendeta, hamba-hamba Tuhan. Kok tidak bisa membina iman kita? Tidak. Kita harus membangun diri kita, saudara. Orang lain tidak bisa membangun diri kita. Kitalah yang harus sadar, saudara. Ini saatnya kita harus berjuang mencari Tuhan dalam hidup kita. Hari ini mari kita sadar. Saya mau kita sebagai umat Tuhan sadar benar betapa pentingnya kita membangun diri kita, betapa pentingnya kita memahami pengertian ini, bahwa diri kita sendirilah yang harus punya kesadaran membangun diri kita di atas dasar Yesus, yaitu belajar kepada Yesus. Yang kedua, saudara, bagaimana cara agar kita dapat memiliki iman yang teguh di zaman akhir? Yang kedua, ayat 21 berkata, peliharalah dirimu demikian dalam kasih. Arti
itu. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman itu? Selain kita membangun diri kita atas dasar iman yang terlalu, yaitu Yesus Kristus, kita juga harus pelihara diri dalam kasih Kristus. Pelihara diri dalam kasih Kristus. Bagaimana kita memelihara diri? Kita harus tunjukkan kasih kita seperti Kristus tunjukkan kasih-Nya. Segala sesuatu yang kita lakukan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita setia datang ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Kita baik kepada orang karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita tekun berdoa karena kita mengasihi Tuhan kita. Itu artinya kita pelihara diri dalam kasih. Pelihara diri dalam kasih. Kita harus memiliki kasih. Kita harus menunjukkan kasih kita. Kita harus mempraktekkan kasih Kristus dalam hidup kita. Hari ini saya mengajak kita merenungkan diri kita. Pribadi masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memelihara diri kita dalam kasih? Adakah kasih yang mendasari semua perbuatan nyata kita hari ini? Kita melakukan pekerjaan di kantor, kita melakukan tugas kita di perusahaan di mana saja. Kita lakukan secara maksimal. Apakah karena kasih kita kepada Tuhan yang membuat kita melakukan yang terbaik? Jikalau tidak, saudara, ubah caranya. Kasihilah Tuhanmu dan kau pelihara dirimu di dalam kasih Kristus. Harus kasih Kristus yang pribadi kita ini tunjukkan kepada orang lain. Dalam praktek kehidupan kita setiap hari, harus kasih Kristus yang nampak dan muncul dan kita praktekkan dalam hidup kita. Baru dia kita akan memiliki iman yang teguh. Sekalipun dunia ini tergoncang, sekalipun kondisi dunia ini tidak stabil, kalau kita memiliki kasih Kristus itu membuat kita bisa mengasihi semua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki iman yang teguh? Yang pertama, membangun diri di atas dasar Kristus, pelihara diri dalam kasih Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 22 berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Yang ketiga adalah tunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Kita harus tunjukkan belas kasihan kita. Kita membangun diri kita, kita pelihara diri, kemudian kita tunjukkan belas kasihan kita kepada orang yang masih ragu-ragu. Di dalam konteks kita sebagai orang percaya, orang yang ragu-ragu, di konteks di luar, kita harus tunjukkan belas kasihan kita kepada orang yang belum percaya Yesus. Karena cara kita mengasihi orang, apabila kita peduli kepada keselamatan mereka. Jikalau orang itu tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan binasa. Betapa hati kita tidak rela orang lain hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kehancuran, dan pada akhirnya mereka akan binasa di neraka yang kekal. Betapa hati kita tidak tentram, tidak senang melihat orang lain akan binasa. Itu sebabnya kita tunjukkan belas kasihan. Kita giat dalam penginjilan. Kita tetap giat di dalam misi. Kita tetap giat di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita buktikan bahwa kita berbelas kasihan kepada orang yang belum diselamatkan. Hari ini kita renungkan pribadi kita hari ini. Saya mengajak kita merenungkan pribadi kita. Apakah dengan sungguh-sungguh, apakah sudah kita tunjukkan kasih kita kepada orang lain? Apakah kita sudah
dengan sungguh-sungguh menunjukkan belas kasihan kita. Marilah kita tunjukkan. Inilah waktunya, saudara. Betapa orang membutuhkan Tuhan hari ini. Betapa orang membutuhkan ketenangan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Betapa orang membutuhkan damai sejahtera yang datang dari Kristus itu. Karena hanya damai sejahtera yang dari Yesus Kristus yang membuat orang itu merasakan ketenangan. Kesimpulan bagi kita sebagai orang percaya, kita semakin hari kita harus hidup di dalam iman. Iman kita di zaman akhir ini harus teguh. Kita renungkan pribadi kita, apakah kita memiliki iman yang teguh atau belum? Kalau belum, mari kita membangun diri kita di atas dasar Kristus. Yang kedua, marilah kita pelihara diri kita dalam kasih Kristus. Dan yang ketiga, mari kita tunjukkan belas kasihan kita kepada semua orang. Jangan sampai kita membinasakan orang lain. Marilah kita tunjukkan belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah dan boleh belajar firman Tuhan. Hamba terbatas adanya untuk menyampaikan firman, tetapi kasih dan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Roh-Mu yang akan meneruskan ini ke dalam hati umat dan termeterai di dalam hati umat. Berikan kekuatan, mampukan umat Tuhan menjadi pelaku firman ini, yaitu memiliki iman yang teguh di zaman akhir ini dengan cara membangun diri di atas dasar Yesus Kristus. Pelihara diri di dalam kasih Kristus dan tunjukkan belas kasihan kepada semua orang. Demikianlah doa dan harapan kami. Termeterailah firman ini ke dalam hati umat-Mu dan umat-Mu menjadi pelaku firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kita akan memberikan tanda puji syukur kita dan sambil kata persembahan dijalankan, mari kita hidupkan pujian yang mengatakan bila tobat keras melanda hidupmu. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang hebat dan ajaib dalam hidup kami. Kami baru saja belajar dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat menuntun hati kami,
pikiran kami terarah dan tertuju kepada Tuhan. Terimalah persembahan umat-Mu juga di hadapan Tuhan, menjadi korban yang kudus, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kembalikanlah berkat-berkat-Mu berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang terulur dalam memberikan persembahan. Mereka diberkati dengan berlimpah, usaha dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan pemulihan yang sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan. Kami boleh melaksanakan semua kegiatan. Natal sekolah minggu boleh dilaksanakan, dan kami boleh kembali dari tempat camp dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran, dan terimalah berkat Allah, dan pulanglah dan terimalah berkat dari Allah. Allah sumber damai sejahtera itu telah menguduskan kamu seluruhnya. Tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara dengan sempurna, dan tidak akan bercacat celah hingga kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menyebut kita sebagai saleh-saleh. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah perbendaharaan, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah keturunanmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Bapa, mengakhiri ibadah ini serta memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.